Bismillahirrahmanirrahim. Khimaru mra'atin wala nasifuha, kerudungnya penghuni surga, satu penghuni surga punya kerudung itu khairun minad dunya wa ma fiha, harganya lebih baik dari kepi seisinya. Bukan kepi, Papua seisinya. Berapa seharga Papua seisinya? Kata Nabi SAW, lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu baru kerudung. Maka para sahabat bertanya, siapa yang nggak mau masuk surga? Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka semua yang diinginkan oleh mereka, plus tambahan dari kami, kata Allah Azza wa Jalla. Ibnu Katsir menceritakan bagaimana nanti di surga orang-orang sedang kumpul, sedang duduk-duduk, mereka ngobrol, cerita sana sini sambil menikmatin indahnya surga. Tahu-tahu ada awan yang lewat. Lalu awan itu bertanya, "Madza tuhibbuna an numtirakum?" Awan itu bertanya, kalian kepingin hujan apa? Ibu-ibu kepingin hujan apa? Hujan apa? Tembok rumahnya dari emas. Tembok rumahnya dari emas. Pohon-pohon di surga, dahan dan rantingnya terbuat dari emas. Allahu Akbar. Ibu-ibu minta hujan apa? Bapak-bapak minta hujan apa? Sampai mereka mengatakan, amtirina kawa'iba atroba, turunkan hujan bidadari. Allahu Akbar. Gimana nangkepnya semua? Seperti itu. Semuanya masuk surga kecuali yang nggak mau masuk surga. Siapa yang nggak mau masuk surga? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat, patuh kepadaku, maka tuh orang dijamin masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang enggan masuk surga. Jadi semuanya masuk surga kecuali yang enggan masuk surga. Kalau secara lisan semua orang akan mengatakan saya ingin masuk surga. Lisan itu tidak bertulang, tapi raga kita yang bertulang kadangkala mendustakan ucapan lisan kita. Gimana kamu mau masuk surga? Sholat aja telat-telat. Kalau dikasih nasihat marah orang itu. Emangnya surga punya kamu? Bukan. Kamu kan ingin masuk surga. Pertanyaannya gimana mau masuk surga? Sholat telat-telat. Sedangkan orang yang telat sholatnya, kata Allah Azza wa Jal, fawailul lil musallin. Itu orang yang sholat tapi gak karu-karuan sholatnya, masuk neraka. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Sholat gak tepat waktu, cepet-cepetan, riak lagi. Baik, ahibati fillah, berkaitan dengan wanita, subhanallah. Pernah datang kepada Nabi SAW seorang wanita. Dia sedang curhat. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Selesai hajatnya, baru Rasulullah SAW bertanya. Ini termasuk adab dan etika. Kalau ada orang yang sedang konsultasi sama kita, ya dengarkan. Jangan malah kita yang tanya-tanya tentang dia, karena dia yang punya perlu sama kita, bukan kita. Setelah sahabat wanita ini menyelesaikan hajatnya,
Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan ini, "Adzatu zaujin anti?" Apakah kamu seorang wanita yang memiliki suami? Qalat na'am. Lalu perempuan ini mengatakan, iya. Kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu kepada suamimu? Perempuan ini mengatakan, la alu illa ma'ajizu. Aku tidak pernah mensia-siakan suamiku kecuali dalam kondisi yang aku nggak mampu. Lalu Rasulullah SAW berpesan, unduri aina anti lahu fa innama huwa jannatuki aw naruki. Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Jadi seorang wanita yang sudah menikah, surga dan nerakanya bukan lagi orang tuanya. Dan ini pesan buat kita para laki-laki. Kalau antum sudah menikahkan putri antum, antum jangan intervensi di rumah tangga menantu. Jangan. Kesian anak perempuan kita. Bagaimana kalau dia berada di dalam rumah suaminya, tapi tetap harus taat sama bapak dan ibunya? Sang suami mengatakan kepada istrinya, nak, kamu jangan keluar rumah ya sore ini, aku nanti mau datang. Bapaknya telepon, nak, kamu habis asar ke rumah ya. Waduh, siapa yang harus ditaati? Kata suami, jangan keluar, suami mau datang. Kata bapak, kamu habis asar harus ke rumah, siapa yang harus ditaati? Bapak apa suami? Kata bapak, kamu anak durhaka. Iya. Sejak kamu menikah, kamu sekarang mulai kurang ajar sama bapak. Dipanggil suruh datang, nggak mau datang. Kalau dia datang, dia durhaka sama suami. Kalau dia nggak datang, dia nggak durhaka sama bapak. Apa yang harus dia lakukan? Taat sama suami. Kalau bapak marah, kenapa kamu lebih taat sama suamimu daripada kepada ayah? Sampaikan, ayah yang memberikan aku kepada dia. Ayah yang menikahkan aku sama dia. Aku dahulunya milik ayah, tapi ayah melepaskan aku dengan sukarela. Ayah mengatakan pada hari itu, wahai fulan bin fulan, angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka binti. Ayah sebut namaku pada hari itu dan ayah berikan aku kepada dia, dan dia menerima tanggung jawab itu. Maka tidak ada dualisme kepemimpinan setelah wanita menikah. Yang ada pemimpin adalah suami. Oleh karena itu para orang tua jangan sembarangan menikahkan putrinya. Wanita itu makhluk yang lemah. Banyak wanita dibohong-bohongin sama laki-laki. Mudah-mudahan yang ada di sini bukan termasuk yang membohongin wanita. Kadangkala digoda dari jauh, datang tuh perempuan. Kenapa wanita tidak bisa menikah kecuali ada walinya? Kalau laki-laki mau nikah, tafadhol tanpa wali. Tapi wanita harus ada walinya. Seorang wali yang harus benar-benar memperhatikan, apakah lelaki ini pantas untuk menjadi pendamping hidup putriku. Karena jamaah, kalau sekiranya suaminya itu boleh, bisakah seorang ayah memisahkan putrinya? Dia datang kepada suami, sudah aku ceraikan putriku dari dirimu. Bisa bapak ngomong kayak gitu? Tak bisa.
Bisakah istri duduk-duduk di rumah melihat suaminya menzalimin dia? Bang, mulai saat ini kamu sudah bukan suamiku. Mungkinkah itu terjadi? Walaupun sang istri mengatakan ucapan itu 1000 kali, tetap dia adalah istri, tidak akan bisa berubah. Terus gimana caranya? Harus gugat cerai. Memerlukan proses, belum tentu diterima. Maka para orang tua, coba kalau mau menikahkan putrinya, bermusyawarah dahulu. Datang seorang laki-laki kepada Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dia bertanya, wahai Abu Sa'id, kepada siapa aku nikahkan putriku? Maka Hasan memberikan nasihat, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Janganlah engkau menikahkan putrimu kecuali kepada orang yang bertakwa. Kenapa orang yang bertakwa? In ahabbaha akramaha wa in lam yuhibbaha lam yadhlibha. Orang yang bertakwa kepada Allah, kalau dia mencintai putrimu, dia akan menghormati putrimu. Tapi kalau dia tidak cinta kepada putrimu, dia tidak akan menzalimi putrimu, karena dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, apakah antum pikir semua rumah tangga ini karena cinta? Apakah bapak-bapak masih cinta sama istri? Kadangkala sebagian laki-laki sudah kepingin ganti istri, bu, cuma nggak ngomong sama ibu. Dia itu kalau ketemu sahib-sahibnya, iyalah, yang di rumah udah tua. Bapak-bapak betul apa tidak? Oh ya betul, bu. Ibu dengar. Dan sebagian ibu-ibu itu juga sama, udah bosen sama bapak-bapak. Cuma saya nggak bisa ganti. Sahih. Sampai ada seorang wanita yang Masya Allah, ketika suaminya meninggal dunia, datang teman-temannya takziah, sedih mereka, bela sungkawa. Sabar ya, kamu ditinggal suamimu. Sabar apa kata dia? Alhamdulillah sudah mati dia. Capek urusin dia dari dulu. Betul. Betul nggak ibu-ibu? Betul juga ibu. Ujian hidup ini, Ustaz. Ujian. Ya udahlah, semoga dengan saya berbakti kepada suami, saya dapat surga. Kalau ada suami yang bakhil, Ustaz, Allahu Akbar, tiap bulan perhitungan. Subhanallah, perempuan itu suka sama wanita, perempuan itu suka sama laki-laki yang tampan tapi bakhil, atau biasa-biasa aja tapi royal, ibu. Nah, ya, biasa aja tapi royal fulusnya. Nggak perlu tampan-tampan kata dia. Yang penting fulusnya royal. Sahih. Kalau wajahnya tampan, Masya Allah, tapi pelit, wallah nggak ada gunanya kata dia. Baik, kita nggak mau bicara tentang bapak-bapak, ibu-ibu, karena temanya pintu surga seorang istri. Pintu surga seorang suami tetap orang tuanya. Bapak ibunya itu pintu surga seorang suami. Tapi pintu surga seorang istri adalah suaminya. Fa innama huwa jannatuki aw naruki, suamimu surgamu atau neraka. Ana ingin sampaikan kepada ibu-ibu, apa sih yang diinginkan oleh suami dari wanita? Ada beberapa hal. Yang pertama yang diinginkan suami dari wanita adalah penghormatan. Konsekuensi dari penghormatan ini adalah ketaatan dan kepatuhan. Hormati suaminya. Kenapa? Karena suami ini pemimpin. Bayangin ibu, seorang suami ketika dia mempersunting seorang wanita,
Tahu-tahu hidupnya lebih banyak bersama istrinya daripada sama orang tuanya. Ibunya yang melahirkan dia, sekarang dia harus memikirkan wanita lain yang ada di dalam rumah. Allah Azza wa Jalla mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni laki-laki dilebihkan atas sebagian wanita. Dan karena suami itu memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Fasalihat, siapa sih wanita-wanita yang soleh? Wanita-wanita yang soleha kata Allah, qanitat hafizatun lil ghaib bima hafidallah. Tuh, wanita yang soleha adalah wanita yang taat kepada Allah, dan dia menjaga kehormatan suaminya, menjaga kehormatan dirinya demi suaminya. Dia patuh dan taat kepada suaminya sebagai bentuk ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW menjelaskan hal ini lebih dalam lagi. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin." Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, untuk sujud li ghairillah, untuk sujud kepada selain Allah, kata beliau alaihi salatu wassalam, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Pasti aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kalau boleh, tapi nggak boleh. Nabi hanya ingin menjelaskan besarnya hak seorang suami. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, seorang wanita tidak akan dikatakan menunaikan hak Allah sebelum dia menunaikan hak suaminya. Ini sebuah keterikatan yang begitu dahsyat. Makanya kalau wanita sholat 5 waktu, taat sama Allah, tapi durhaka sama suaminya, susah berharap masuk surga. Hak Allah harus dibarengin dengan hak suami. Masya Allah. Ini padam listrik, tapi mic-nya masih hidup ya. Gak usah bingung kan tuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hak Allah dan hak suami. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ay abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita sholat yang 5 waktu, ini hak-haknya Allah. Wasamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, ini haknya Allah lagi. Wa ata'at zawja, ini haknya suami. Dia taat, menghormati suami, walaupun dia nggak suka sama suami, tapi dia tetap menghormati suami. Wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya. Qila laha, akan dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannah, silahkan engkau masuk surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Wallahi jamaah, anak kalau bayangkan hadis ini, betapa mudahnya wanita itu masuk surga dari semua pintu surga. Bapak-bapak nih yang ahli sholat masuk dari pintu sholat, yang ahli puasa masuk dari pintu puasa, yang ahli sodakoh masuk dari pintu sodakoh,
Nih perempuan sholatnya cuma 5 waktu, puasanya cuma bulan Ramadan. Gara-gara taat dan patuh sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, dia boleh milih pintu surga yang 8. Allahu Akbar. Tapi ternyata memang berat bagi wanita untuk taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, satu perjuangan. Kemudian jamaah, termasuk penghormatan kepada suami adalah melayani keinginan suami, khususnya urusan ranjang. Betul nggak bapak-bapak? Bapak-bapak semangat urusan ranjang. Ibu-ibu, banyak suami ini yang menceraikan istrinya atau ribut sama istrinya. Kalau ditanya macem-macem sebabnya, istri kurang seperti ini, kurang seperti itu. Padahal masalah intinya masalah ranjang. Tapi dia malu ngomong. Dia malu. Oleh karena itu Rasulullah SAW menekankan masalah ranjang. Jangan sampai seorang istri tidak melayani suaminya. Untuk hal ini, apa kata Nabi SAW? Idza da'ar rajulu imra'atah, apabila seorang lelaki memanggil istrinya, kemana dipanggil? Ila firashihi, ke ranjangnya. Ranjang kasurnya. Para ulama menjelaskan bahwa suami itu punya ranjang sendiri. Bapak-bapak punya ranjang sendiri apa kumpul sama istri? Bapak-bapak kumpul sama istri, punya ranjang sendiri. Di masa itu mungkin rumahnya tidak besar, mereka tidak bisa memberikan ranjang. Kan ranjang itu ada yang buat 1 orang, ada yang buat 2 orang. Sekarang Masya Allah, 1 ranjang bisa buat 7 orang. Besar-besar. Di masa itu suami punya ranjang, nggak terlalu besar ranjangnya. Istri punya ranjang sendiri, karena istri kadang-kadang menyusui. Maka disinilah usahakan seorang istri kalau sedang menyusui anaknya, nyusui di ranjangnya dia. Setelah itu ke ranjangnya suami. Anaknya udah tidur, ya sudah pindah ke ranjangnya suami. Kalau seorang perempuan dipanggil oleh suaminya ke ranjangnya, fa'abat, lalu dia nggak mau, karena mungkin sedang capek atau ada alasan lain lah, malas, mungkin sedang sakit hati sama suami, nggak dikasih uang belanja yang cukup. Fa'abat, fabata ghadban, lalu suaminya marah, emosi. Padahal salah satu tujuan pernikahan adalah menyalurkan keinginan ini, menjaga kehormatan diri. Karena tidak tersalurkan, marah suami. Malam itu dia marah, la'anathal malaikatu hatta tusbih. Maka malaikat akan melaknat perempuan ini sampai pagi. Sampai pagi perempuan itu dilaknat. Urusan apa? Urusan ranjang. Ada wanita-wanita yang memang sudah males, karena perempuan sama laki-laki berbeda. Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki nggak sama perempuan. Perempuan itu ada masa menopause. Umur berapa perempuan menopause biasanya? 40, 45 mungkin, ada yang 50 ya. Ya macam-macam lah, tergantung hormon wanita tersebut. Tapi kalau laki-laki sampai 80 tahun ada yang menopause. Enggak. Seperti itu. Sehingga perempuan mau tidak mau dia hargai suaminya. Ketika suaminya menginginkan dirinya, tolong. Kalau dia katakan aduh nggak ada hasrat, udah Ustaz, ya udahlah. Tujuan melayani suami bukan untuk dirinya, tapi untuk Allah Azza wa Jalla, lillahi ta'ala. Karena seorang mendatangi pasangan hidupnya, kata Rasulullah SAW, wa fi bud'i ahadikum shadaqah.
Dan mendatangi pasangan hidup itu dapat pahala sedekah. Jadi kalau seorang wanita dalam kondisi tidak berhasrat dan dia dipanggil oleh suaminya, insya Allah pahala sedekahnya besar. Ditanya sama, mau kemana? Mau sedekah sama suami. Nah, artinya dia berharap pahala, bukan lagi berharap kenikmatan. Ini yang akan menjaga rumah tangga. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Idza rajulu da'a zawjatahu li hajatihi falta'ti." Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk memenuhi hajatnya, hendaklah perempuan itu datang. Wa in kanat 'alat tanur, walaupun perempuan itu sedang di depannya tungku. Dulu kalau masak pakai apa jemaah? Pakai tungku, pakai kayu. Kalau sekarang pakai kompor gas, dipanggil suami tinggal matiin. Tapi kalau ditungku, ya Allah, gosong ini masakan ini. Panggil suami. Tapi kata Nabi SAW, tinggalkan sudah. Nanti suami marah, ini makannya kok gosong. Kan abang yang panggil tadi. Ini gosong gara-gara dipanggil abang tadi. Tapi istri melayani suami. Oh, kata suami, nggak apa-apa urusan gosong. Yang penting engkau tidak gosong. Subhanallah jemaah. Ini kata Nabi, wa in kanat 'alat tanur. Artinya dia benar-benar melayani suaminya untuk menghargai, menghormati suaminya dalam hal ini. Bahkan dalam hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kanat 'ala qatab, walaupun perempuan itu sedang di atas pelana. Kadangkala perempuan sedang di atas onta, dia mungkin izin sama suaminya, "Bang, aku mau ke tempat orang tua ya." "Oh ya, fadhal. Nanti insya Allah habis asar aku mau berangkat kemana." Habis asar suami pulang sholat asar, istri di atasnya onta. Kata suaminya, "Sini. Sini turun." Turun nggak? Wajib turun. Padahal naik onta itu capek ya. Mau turunnya susah. Apalagi cuma di atas motor. Lagi naik motor, suaminya ngomong, "Dek, sini," kata dia. "Bang, sengaja sebentar. Turun dari motor." Turun, layani suami. Subhanallah jemaah. Ternyata ada sebuah rahasia yang sebagian orang mungkin lupa, atau wanita sebagian juga lupa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata tukbilu fi surati syaitanin wa tudbiru fi surati syaitanin." Wanita itu datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan. Maksudnya apa? Dia selalu menggoda. Perempuan ini mau dilihat dari belakang, menggoda. Dilihat dari depan, menggoda. Makanya laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Dan Nabi SAW mengatakan, "Fa'idha absara ahadukum imra'atan." Apabila seseorang di antara kalian melihat seorang wanita, falyati ahla, maka hendaklah dia pulang ke keluarganya. Kalau antum di jalan melihat wanita, nggak sengaja tahu-tahu, kemudian antum berhasrat, kemana? Pulang, kata Nabi SAW. Datangin istrinya, fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi, itu akan menyelesaikan hasrat yang ada di jiwanya. Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan, fa inna ma'aha mithl ladzi ma'aha, yang ada di perempuan yang dia lihat sama persis dengan yang ada di istrinya. Sama jemaah. Beda apa sama? Sama. Makanya kalau ibu-ibu ngelihat suaminya bukan jam kerja pulang, ada apa ini? Kok kayak kesetanan? Ya pantas memang. Ya sudah, bismillah. Kunci pintu kamar, kalau anak masih ada anak, titipin sama tetangga anaknya. Ke ruang tetangga. Makanya harus baik sama tetangga. Jadi bisa titip anak sama tetangga. Gimana? Itu yang sudah menikah. Kalau yang nggak punya istri mau kemana?
ke masjid, sholat duha ke masjid. Nah, itu dapat pahala, saudara. Pernah kejadian seorang hakim di Sudan, ini cerita teman di Sudan. Pagi persidangan didatangkan seorang wanita, dia sebagai saksi atau sebagai terdakwa, dia datang. Ketika hakim melihat kepada perempuan ini, subhanallah, sangat menakjubkan. Apa kata hakim tersebut? Skoros dulu, skoros. Pulang dia ke rumahnya. Padahal jarak rumahnya 20 kilo dari mahkamah itu. Pulang, selesai dari rumahnya, datang lagi, datang ke tuh perempuan. Udah biasa aja, mah. Sahih. Kenapa disyariatkan nikah? Untuk itu salah satunya. Maka kita kalau tergoda dengan wanita, hendaklah pulang ke rumahnya. Selesai urusan. Dan para wanita di rumah, tolong suaminya dilayani. Ini termasuk bentuk penghormatan. Yang kedua, yang diinginkan suami, kalau perempuan ingin masuk surga, penghargaan. Hargai suami. Bagaimana menghargai suami? Ya dengan berterima kasih kepada dia. Melihat kepada kelebihannya dan tidak melihat kepada kekurangannya. Banyak wanita yang menghuni neraka gara-gara tidak menghargai suami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka, fa idza aktsaru ahlihan nisa. Dan ternyata kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Maka ada yang bertanya, kenapa Rasulullah SAW? Yakfurna, mereka itu kufur. Ayakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah? Lah. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka itu tidak menghargai suaminya, kufur kepada suaminya, tidak menghargai kebaikan-kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr, dikata Nabi, kalau kamu berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, 1 tahun suami berbuat baik terus sama istrinya, thumma ra'at minka syai'an, lalu dia melihat ada satu hal yang menyakiti hati dia, maka istri ini akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat engkau berbuat kebaikan sedikit. Mas, kamu tidak pernah menyenangkan hatiku. Saya nggak pernah bahagia hidup bersamamu. Ini cuma 1 kesalahan. Gimana kalau 7 kesalahan? Maka para wanita hendaklah berterima kasih sama suami. Lihatlah kepada kelebihannya. Ya mungkin suami tidak seperti suami tetangga. Engkau syukuri. Cara mensyukuri nikmat suami ini, hendaklah kita melihat kepada yang di bawah. Ya Allah, alhamdulillah suamiku tidak mukul. Walaupun dia bakhil, tapi dia nggak pernah mukul. Fulana subhanallah, suaminya kaya raya, royal, tapi suka menzalimin istrinya. Maka lihatlah kepada kelebihan suami. Kalau kita lihat bentuk penghargaan kepada suami, istri itu nggak boleh puasa sunnah kecuali izin sama suami. Nggak boleh. Mau suaminya mungkin ya tidak terlalu baik, tapi suaminya ngomong, dek kau jangan puasa sunnah, kau ada perlu sama kau, ya udah nggak boleh puasa sunnah. Yang ketiga yang diinginkan suami adalah pendampingan. Nih kalau ingin masuk surga, dampingi suaminya dalam semua kondisi. Ada wanita-wanita yang siap mendampingi suaminya ketika sukses, tapi suaminya gagal, bangkrut, ditipu orang, ditinggal sama dia. Ada apa nggak ada? Ya nggak banyak lah. Maka dampingi suaminya. Lihat Khadijah radhiyallahu taala anha, bagaimana mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ini hidup senang bersama Nabi alaihi salatu wasallam berapa tahun jemaah? Siapa yang tahu? Berapa tahun hidup senang, kemudian hidupnya setelah itu berubah menjadi pengorbanan dan perjuangan.
Angkat tangan yang mau jawab. Jemaah. Yang mau jawab angkat tangan. Ya. 15 tahun. Dari umur berapa ke umur berapa? Dari umur Nabi 25 sampai umur 40 tahun. Sahih jemaah. Betul. Alhamdulillah, Masya Allah. 15 tahun. Setelah Nabi SAW dapat wahyu, berubah hidup. Suaminya dicaci maki orang, dihina orang, mau dibunuh sama orang, disiksa orang, diboikot. Bayangkan Rasul SAW pernah diboikot selama 3 tahun di Syekh Abi Thalib, sampai makan daun-daunan. Itu Khadijah tidak termasuk dalam orang-orang yang diboikot, karena dia dari suku yang lain. Yang diboikot itu dari Bani Hashim. Khadijah tidak masuk, tapi Khadijah tetap masuk bersama suaminya. Dia dampingi suaminya dalam kondisi susah, bukan hanya dalam kondisi suka. Maka ini yang diperlukan kalau ingin masuk surga. Jangan mau senang. Tapi memang wanita ini tergantung kenapa dia memilih suaminya. Kalau dia menikah karena kekayaan suaminya, kalau suaminya bangkrut, selesai sudah. Dia akan memilih laki-laki lain. Karena dia memang niatnya nikah hanya karena kekayaan. Maka dampingi suaminya. Pulang dari tempat kerja, capek suaminya, jangan ditanya dari mana. Bapak-bapak suka nggak kalau ditanya sama suaminya dari mana? Suka apa enggak? Tidak suka ibu-ibu. Bapak-bapak itu suka ke warung. Karena kalau di warung nggak pernah ditanya dari mana. Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa aja mah. Makanya ibu-ibu mulai saat ini kalau suaminya datang ke rumah jangan ditanya dari mana, ditanya mau apa. Allahu Akbar. Itu suami kalau masuk rumah ditanya mau apa, dia bingung. Ini masuk rumah apa warung? Oh, ternyata rumah dia. Subhanallah. Sudah berubah jadi warung rumahnya. Alhamdulillah. Maka tolong ibu-ibu, suami datang jangan ditanya dari mana. Mungkin wajahnya sedang cemberut ya, nampak dari wajahnya dia sedang tidak berbahagia. Jangan ditanya kenapa, jangan ditanya. Khadijah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira, pulang ke rumahnya dalam kondisi ketakutan, sama sekali Khadijah nggak tanya. Tapi Khadijah bertugas untuk mendampingi suaminya, ditenangkan suaminya, minta selimut dikasih selimut, mungkin dikasih minuman, ditunggu sampai suaminya yang bercerita. Maka ini bentuk pendampingan yang sangat dahsyat buat seorang yang ingin masuk surga. Dampingi suaminya, sambut suaminya. Kemudian kalau makan jangan ditinggal suaminya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW kalau makan berduaan sama Aisyah, sama istrinya yang lain sama berduaan. Jangan sampai seorang istri ngasih makan suami di meja makan terus ditinggal. Ada seorang laki-laki yang subhanallah jemaah, dia lagi waktunya makan, istrinya nyiapkan makan semuanya, terus istrinya mau nonton sinetron, ditinggal suaminya. Kata suaminya, sini, mari, kata dia dengan bahasa kampung. Saya ini bukan kucing, kasih makan terus ditinggal. Yang dikasih makan ditinggal siapa? Kucing. Kalau ngasih makan suami didampingin, walaupun engkau sedang puasa, walaupun engkau sedang tidak ingin makan, duduk di samping suami, ambilkan sesuatu buat suami. Masya Allah. Suami minum dari air, bisa dipinjam gelas, jangan ambil gelas baru. Maka usahakan di rumah itu, antum lihat kalau kemanten baru ini, pengantin baru ini biasanya suap-suapan, ya Masya Allah. Sampai berapa tahun kayak gitu ya? Hah?
2 bulan 3 hari kayaknya jam. Subhanallah, Rasul SAW sampai tua alaihi salatu wassalam. Beliau itu kalau makan nanti dagingnya dikasihkan Aisyah. Aisyah makan diambil dagingnya, beliau gigit di tempat Aisyah menggigit. Minum, subhanallah. Ana izin minum jemaah. Alhamdulillah. Ketika Aisyah minum dari gelas sama Nabi SAW, diambil itu gelas, beliau meletakkan mulutnya di tempat Aisyah meletakkan mulutnya. Sampai seperti itu. Jadi dalam kondisi pendampingan ini, tolong didampingi. Sampai mandi pun didampingi suami. Bagaimana Aisyah mendampingi Rasulullah SAW mandi? Kuntu aghtasilu, kata Aisyah. Ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Aku dulu mandi sama Nabi SAW dari satu wadah air, dari satu timba. Kemudian antara aku sama dia cuma ada satu gayungnya. Rebutan itu gayung Aisyah sama Nabi SAW. Dan aku mau dakli ya Rasulullah, sisakan airnya buat aku wahai Nabi SAW. Ini kapan orang mandi bareng suami istri jamaah? Waktu baru. Sekarang ngantri kok mandi. Siapa dulu mandi? Ayo kamu dulu mandi. Subhanallah, hilang sudah pendamping. Jadi seorang istri damping, bang aku gosokin pakai sabun. Subhanallah. Seperti mandikan suami ini bayi besar. Kalau bayi kecil ya, anak-anak dimandiin sama ibunya pakai sabun, ya bapaknya nggak apa-apa dimandiin juga, karena sama-sama bayi. Wallahi sahih, Umar bin Khattab pernah mengatakan itu. Maka para ibu-ibu tolong ketahui tentang hal itu. Ya, hendaklah sang istri ini berhias untuk suaminya, menggunakan pakaian yang indah. Pakai itu lipstik kalau ada suaminya. Pakai itu sido kalau ada suaminya. Banyak suami kalau melihat istrinya cantik bingung. Dia tanya, mau kemana? Betul ibu-ibu? Dirubah sekarang. Bersolek, berdandan, berhias itu untuk suami, bukan untuk suami tetangga. Sahih jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya man khairun nisa, siapakah wanita yang terbaik? Allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang kepada dia menyejukkan hati. Itu wanita yang terbaik. Maka usahakan di rumah itu dipakai itu lipstik, dipakai baju-baju yang seksi, yang indah buat suaminya. Suami datang ke rumah, mau kemana kamu? Nyambut engkau bang. Masya Allah. Wallahi ini sesuatu yang hilang dari rumah tangga. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, demi berhias buat suaminya, kadang-kala dia pinjem kalungnya kakaknya Asma, pinjem dia jangan. Karena dia tahu suaminya bukan orang kaya. Dia tahu Rasulullah SAW tidak punya. Dia tahu kakaknya Asma punya kalung ya, dia pinjem untuk berhias untuk suaminya. Maka tolong istri seperti itu, pinjem kalungnya tetangga. Kita ini harus baik sama tetangga jemaah. Tadi kita bicara anak bisa titipin tetangga, pinjem kalungnya tetangga, pinjem nggak apa-apa. Paling nggak suami nanti malu kan, kok pakai kalung bagus banget. Dia pinjem lah bang, abang nggak beli, insya Allah. Mungkin itu sebagai pintu suami belikan kalung, nggak apa-apa. Artinya pinjam untuk berhias kepada suami. Silahkan istri mau pakai sido warna hijau, lipstik warna hijau, pakai baju warna hijau lagi, masya Allah, sampai kayak lumut dia jemaah. Tapi nggak apa-apa. Arti kasih sesuatu yang menarik buat suami. Hari ini temanya di rumah semua hijau, besok ungu. Sampai suami buka makanan ada
terong ungu, masya Allah, semua jadi ungu. Itu sesuatu yang menarik. Jadi suami nggak bosan di rumah. Ada buku jamaah, subhanallah, judulnya Satu Istri Empat Rasa. Masya Allah. Jadi istri pandai untuk bagaimana melayani suaminya. Besok apa itu penting. Kenapa? Karena godaan dan fitnah wanita di luar itu dahsyat sekali. Kalau sang istri tidak berusaha untuk melakukan sesuatu yang menarik buat suaminya, suami akan tertarik di luar. Tapi kalau dia sudah menundukkan pandangan, cukup di rumahku ada surgaku, selesai. Karena istrinya pandai. Jangan sampai suami masuk rumah, buka pintu rumah, tahu-tahu yang tercium ikan asin. Suami langsung masuk. Astagfirullahaladzim. Itu masalah. Tapi masuk rumah yang tercium gahru. Ini di KP banyak gahru ini. Tapi nggak pernah dihidupin di rumah, dijual. Sekali-kali dihidupin di rumahnya, dibakar tuh gahru. Tapi jangan yang mahal-mahal, suami malah marah gitu. Ini gahru yang harga berapa dibakar? Ribut sama suami. Ada, tapi bikin rumah itu wangi, menarik. Jangan, subhanallah. Antum lihat, kita kalau masuk ke Masjidil Haram, kemudian dari Masjidil Haram, yang mungkin yang berangkat umrah atau haji, masuk ke Burj Zamzam, ke Zamzam Tower. Itu dari jarak berapa meter, aroma wanginya jamaah, ya Allah. Karena banyaknya toko parfum di sana. Maka bikin rumah sebelum suami datang, parfum sudah dihidupi, masak udah selesai, nggak ada lagi aroma yang tidak nyaman. Ada perempuan-perempuan yang masya Allah, kalau suaminya datang nggak ada, bau ikan sudah nggak ada, tapi rambutnya ada yang di roll itu jemaah. Rambut di roll, kemudian pakai bedak putih-putih, ada yang dipakai pipinya pakai timun, pakai bengkoang. Itu suami datang, astagfirullah. Ini istrinya siapa ini? Nggak ada lagi seperti itu. Pakaian, ya beli. Suami juga perlu lah. Ini para suami, belikan istri pakaian yang indah. Jangan hanya pakaian yang sesuai dengan keinginan istri, tapi pakaian yang sesuai dengan keinginan suami. Istri paling senang pakai baju apa? Daster. Nggak tahu di KPI ini sama pakai daster. Daster yang bolong-bolong kan? Waduh, sukanya dia itu zaman. Maka jangan lagi, hormati suaminya dengan cara tadi, ya memberikan pelayanan yang indah, ya aromanya wangi selalu dia jamaah. Barakallahu fiik. Kemudian yang kelima, suara yang indah. Jangan suka teriak-teriak. Perempuan itu dilarang berlemah lembut kalau ngomong sama orang asing. Kalau ngomong sama orang lain, perempuan itu harus tegas. Nggak boleh dia tarik-tarik omongannya, nggak boleh. Tapi kalau sama suaminya, suami suka dengan yang kayak gitu. Kalau ngomong penuh dengan rayuan, ya ini itu. Padahal sebenarnya istri juga mungkin bosan sama suaminya, tapi ya gimana? Sudahlah. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qaul." Maka janganlah kamu para wanita melembutkan suara dalam berbicara kepada lelaki asing, kepada orang lain. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Ternyata omongan yang lembut dari seorang wanita itu bisa membangkitkan gairah dari orang yang hatinya berpenyakit. Ada laki-laki hidung belang gara-gara omonganmu. Maka tolong perempuan, kalau ngomong sama suaminya yang lembut, kalau ngomong sama orang lain yang tegas. Kalau sedang telepon, sudah sama laki-laki, mamanya ada perlu, yang tegas. Belanja, nih perempuan nih, kalau belanja biasanya merayu. Boleh dia menawar, tapi tidak dengan melemah lembutkan suaranya. Ayolah mas, nggak ada kayak gitu. Ayolah mas, turunin harganya.
Boh, yang tegas ya Ustaz, kalau kayak gitu nggak diturun, nggak apa-apa. Yang penting saya menjaga kehormatan suami. Tolong dijaga. Fala takhdha'na bil qaul. Kalau sama suami, perayu suami. Telepon sama suaminya, "Bang, abang kok nggak pulang sih bang? Dingin banget nih malam bang." Masya Allah. Itu suami langsung bismillah naik pesawat. Ketika sang istri ini pandai mengolah kata, intonasi ucapannya indah, itu suami suka. Dan Allah melarang wanita melakukan itu kepada laki-laki lain. Kepada istri suami berarti dianjurkan, jangan. Itu khusus buat suami. Kemudian yang keenam, wanita ini hendaklah memberikan dukungan dan motivasi buat suaminya. Bukan hanya pendampingan, tapi ada dukungan dari suaminya. Kita lihat bagaimana istri-istri Nabi Muhammad SAW, bagaimana Ummu Salamah mendukung suaminya. Dia kasih saran kepada suaminya, kasih masukan kepada suaminya tanpa menggurui. Ketika suaminya mau buka usaha umpamanya, dia lihat kayaknya usahanya ini kurang prospek, tapi katakan, "Bang, cobalah abang musyawarah. Tapi kalau anak lihat kayaknya kurang prospek, tapi anak ikut abang. Kalau abang ingin usaha itu, jangan nanti suaminya gagal diketawain sama istri. Udah dikasih tahu nggak dengerin." Tak seperti itu. Istri ini tugasnya. Kemudian yang ketujuh, jaga kehormatan diri. Jangan suka keluar rumah wanita. Jangan. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Kalian para wanita menetaplah di rumah kalian. Kalau harus keluar, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau harus keluar, jangan bersolek seperti orang jahiliyah. Nih, tadi pagi kita bicara tentang jilbab. Orang Arab itu asalnya nggak pakai jilbab. Hukum asalnya, tradisi orang Arab, budaya orang Arab tidak berjilbab. Mereka biasa pakai pakaian yang setengah dadanya nampak wanita-wanita. Rambutnya disanggul sama mereka. Belahan dada, belahan punggung. Pakaian mereka transparan. Itu tradisi jahiliyah. Orang Arab jahiliyah kayak gitu. Kapan mereka berubah? Ketika Islam datang mereka jadi baik. Islam datang merubah. Maka jagalah kehormatan diri wanita. Tidak keluar kecuali ada perlunya, dan tidak memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suami. Kalau memang ada perlunya diizinkan suami masuk, dan janganlah dia berkholwat berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Sekarang kita hidup di era digital, dunia medsos. Banyak wanita-wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya. Dia masih berhubungan dengan mantan pacarnya. Apalagi ada grup-grup sekolahan. Ini apa istilahnya jemaah? Reuni. Ada grup sekolahan tahun lulusan tahun sekian, tolong dijaga. Berapa banyak subhanallah jemaah, ada tetangga anak di Jember. Sudah tua jemaah. Itu istrinya meninggalkan suaminya karena ketemu sama mantan pacarnya di reuni. Ditinggal, sudah punya anak, sudah tua. Na'udzubillah min dzalik. Maka perempuan tetap terfitnah dan laki-laki tetap terfitnah. Maka tolong dijaga, jaga kehormatan diri dengan tidak berhubungan kecuali ketika ada perlunya. Grup-grup yang cuma isinya bergurau macam-macam yang tidak berguna, tinggalkan. Kalau seorang wanita mungkin dimasukkan ke grup di sana, dia tidak mau keluar, oke, nggak keluar, tapi nggak perlu dibuka juga. Sudah, nggak usah dibuka. Untuk menjaga kehormatan suaminya. Karena engkau ketika menikah, engkau jadi milik suami. Seorang wanita tatkala merasa tidak dipuaskan oleh suaminya, dia punya hak untuk gugat cerai, tapi tidak ada hak untuk berkhianat. Sebagaimana seorang suami,
Seorang suami ketika tidak puas dengan istrinya, dia punya hak untuk nikah lagi, tapi tidak punya hak untuk berzina. Nggak ada alasan dia berzina karena tidak merasakan di rumahnya kepuasan, nggak ada. Maka tolong dijaga. Masya Allah, 5 menit lagi. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke-8, ya, buat para wanita, kalau ingin masuk surga, jaga amanah yang ditinggal suami, yaitu anak-anak dan urusan rumah. Rasulullah SAW mengatakan, khairu nisa'in rakibnal ibil, sebaik-baiknya wanita penunggang unta, salihu nisa'i Quraisy, adalah wanita yang baik dari kalangan Quraisy. Di mana sifat mereka? Ahnahu ala waladin fi sighari. Mereka adalah wanita-wanita yang sangat pengasih terhadap anaknya tatkala kecil. Wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadi, dan sangat menjaga dengan apa yang dimiliki suaminya. Maka hendaklah perempuan ini fokus didik anak suami, bukan fokus dengan kegiatan-kegiatan sesama sahib-sahibnya. Perempuan punya kegiatan, yang ada kegiatan arisan, kegiatan kumpulan ini, kumpulan itu, macam-macam. Silahkan selama perkumpulan itu halal, tapi jangan sampai menelantarkan kewajiban dia mendidik anak-anak suami. Tolong dijaga anak-anak suami, tanggung jawab dia. Tadi Anda sebutkan bagaimana Imam Syafi'i, bapaknya meninggal dunia, tapi sang istri yang solehah, dia memilih untuk tidak menikah lagi. Dia memilih untuk mendidik anak-anak. Kalau seorang wanita ditinggal mati suaminya, kemudian ingin menikah kembali, tolong dijaga amanah tinggalan suami. Jangan sampai kemudian dia tidak peduli sama anak-anaknya lagi, kalau ingin masuk surga. Kemudian yang ke-9, cinta. Suami juga minta cinta. Kalau istri udah gak cinta sama suaminya, tolong jangan bilang. Suami gak cinta sama istrinya, jangan bilang. Istri tidak suka sama suaminya, jangan bilang. Pernah ada di kota Mekah, kota Madinah apa? Ada seorang laki-laki yang namanya Ibn Abi Azra. Dia dikenal perempuan selalu gugat cerai sama dia, sampai nama dia buruk. Suatu hari dia pulang dari masjid, dia ngajak sahibnya dia, Abdullah bin Arqam, dibawa ke rumahnya. Ayo ke rumah. Setelah sampai rumahnya, Ibn Abi Azra mengatakan kepada istrinya, aku minta dengan nama Allah, kamu jujur. Kamu benci sama aku enggak? Istri, udahlah ngomong yang lain, gak usah ngomong itu. Aku minta sama Allah, kamu jujur. Kamu cinta sama aku enggak? Kata istrinya, ya kalau engkau ngomong kayak gitu, enggak, aku gak suka sama kamu. Kata, kayak gini nih istriku. Yuk, akhirnya berangkat ke Umar bin Khattab. Sampai tempatnya Umar bin Khattab, dia cerita. Ya sudah, kata Umar bin Khattab, panggil istrimu. Dipanggil istrimu. Istrinya datang. Apakah engkau yang jujur mengatakan gak suka sama suamimu? Iya, Amirul Mukminin. Dia tuh maksa minta kepadaku dengan nama Allah. Apa boleh aku berbohong? Kata Umar bin Khattab, iya, gak apa-apa engkau bohong. Fa inna aqalal buyut allati tubna 'alal hub. Kata Umar bin Khattab, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sedikit. Fa innan nas yata'amaluna bil Islam wal ihsan. Pergaulan yang terjadi dalam rumah tangga ini kebanyakan itu berasaskan Islam dan ihsan. Karena kita diperintahkan, kita orang Islam suruh berbuat baik. Ya itulah yang menjadi landasan bergaul di rumah, bukan cinta. Sedikit yang dibangun di atas cinta. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak rumah yang bertahan itu bukan karena cinta, kadang-kadang karena kesian.
Istri kesian sama suami, suami kesian sama istri. Tapi kalau ditanya, kamu cinta nggak sama aku? Mas, kalau kau belah dadaku, namamu akan terukir di sana. Padahal terukir nggak disukai, cuma dia bilang terukir di sana. Nggak apa-apa. Itu bohong yang diperbolehkan, salah satunya bohong dalam urusan rumah tangga. Maka tolong istri, kalau ditanya sama suaminya cinta atau tidak, paling tidak dia ungkapkan. Nabi SAW suka mengungkapkan cinta. Ketika beliau ditanya SAW, siapakah wanita yang paling kau cintai? Atau siapakah orang yang paling kau cintai? Aisyah. Nggak malu. Maka antum pun nggak apa-apa mengungkapkan cinta tersebut. Dan istri pun sama. Hadza wallahu a'lam bissawab.